Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami beserta pimpinan MPR sowan bersilaturahmi kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Bapak Tri Sutrisno keluarga, dalam rangka menyampaikan undangan, dalam rangka bersilaturahmi dan menyampaikan undangan kehadiran beliau pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang akan datang. Kami diterima dengan hangat, akrab, dan waktunya agak lama sedikit, mohon maaf, karena kami juga diberikan makan siang oleh beliau, makan siang yang sangat lezat dan sangat nikmat. Dimasak langsung oleh Ibu Tri Sutrisno, jadi bukan pesan dari Bapak Tri Sutrisno menyambut baik kami dan insya Allah akan hadir pada peringatan 1 Juni. Dan selanjutnya penjelasan pers ini akan disampaikan secara singkat oleh Bapak Taufik Kimas dan kemudian oleh Bapak Tri Sutrisno selaku Wakil Presiden yang ke-6. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri menyambut dengan baik dan Pak Tri bersedia menerima undangan kami dan bersedia hadir pada pertemuan ini sebagai Wakil Presiden yang ke-6. Dan ini adalah untuk kita bukan sekadar simbolis, tapi membuktikan bahwa Pancasila itu bisa bersama-sama lagi antara semua presiden dan semua wakil presiden yang ada di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali Pak hadir dan dari Pak ini lupa Pak Haji lupa waktu itu dikasih makan. Tidak tadi. Ya. Bukan hanya kita mendapatkan makan siang, tapi juga pulang diberi saku jengkol. Masing-masing 1 plastik, tapi untuk Pak Ketua MPR 2 plastik sendiri. Silakan Pak. Selanjutnya Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana kekeluargaan, kita dapat bertemu di Jalan Purwakarta nomor 6 ini. Tadi maksud dan intinya sudah disampaikan oleh Pak Taufik dan Bapak Wakil Ketua Pak Hadrianto. Kemudian dari saya sekaligus, saya pertama sangat menghargai dengan tulus dan terima kasih karena beliau berempat ini kompak, ketua wakil ketua datang untuk mengundang saya. Ini pertama bagi saya menunjukkan bahwa itulah ajaran Pancasila itu, bahwa inti daripada ajaran Pancasila itu orang Indonesia melihat kita semua itu pertama sebagai keluarga besar bangsa. Keluarga besar ini tentunya apa? Resiko kita harus saling tolong menolong, saling gotong royong, dan semuanya ini harus kita wujudkan dalam memperoleh cita-cita nasional untuk masyarakat yang adil. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Sekaligus 2 dimensi sosio budaya Indonesia yang masuk dalam Pancasila, keluargaan, dimensi agama, perintah Tuhan juga, supaya kita itu senantiasa silaturahmi, saling mencintai, saling mengingat, supaya kita bisa makin baik ke depan. Khusus undangan ini saya bangga, saya menghargai MPR mengadakan peringatan. Mudah-mudahan peristiwa ini akan berlanjut, merupakan tradisi yang baik bagi bangsa Indonesia. Dan sekaligus dalam kesempatan ini kita diingatkan semuanya, menggugah kita semuanya, menyadarkan kita semuanya bahwa nilai Pancasila itu sungguh
banding apa nilai yang ada di dunia, kita bisa bangga sebagai bangsa Indonesia. Bung Karno bisa menggali Pancasila dan disusun seperti sekarang. Hanya sekarang yang masih menjadi tantangan kita, Pancasila ini terus diwujudkan, disosialisasikan, dan diterapkan dalam realitas kehidupan. Dan untuk tadi menjawab konsep bangsa Indonesia yang ingin merdeka, berdaulat, bersatu, adil makmur. Jangan sampai justru dalam keadaan sekarang alam globalisasi ini, bangsa Indonesia sudah ya setengah redup-redup lah melihat Pancasila. Jangan. Pancasila sudah kita tanamkan sebagai dasar negara, filosofi negara, kepribadian Indonesia, dan cita-cita. Ya itu. Karena itu saya harapkan semua saja ini, ya, seluruhnya yang bangsa Indonesia ini kiranya dapat terus menanamkan, terus komit, dan terus memperjuangkan Pancasila itu menjadi kenyataan di Indonesia. Inilah sebagai catatan saya. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik, Pak Muhammad, Ibu datang di sini, dan terima kasih kepada seluruh pers. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin ada 1-2 pertanyaan singkat, silakan. Apa? Maaf ya Pak, Pancasila itu sudah Bung Karno sudah waktu merumuskan di BPUPKI maupun BPKI sudah sepakat semua itu. Namanya Cita Negara kita itu Cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan, tahu? Karena beliau sangat sadar kita ini sangat majemuk dan tinggal di pulau-pulau yang hampir 17.000. Ya, cara apapun tidak bisa merangkum itu. Yang bisa cara negaranya, wadahnya kesatuan, konsepnya ya Pancasila itu. Jadi kalau kita melihat ada lagi apapun ajaran atau cita-cita yang lain daripada itu, yang pertama itu akan bertentangan, ya, dengan hukum yang sekarang ada yang dari Pancasila itu. Ya, jadi apapun, bukan ini saja, apapun lah. Karena dulu Founding Father sudah menentukan kita merdeka itu tidak negara agama, juga bukan negara sekuler, tetapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak ada seluruh dunia. Cuma ini satu. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Berpancasila itu artinya kita semua yang beragama itu bisa saling mengerti, saling toleran, saling menghargai. Itu dengan konsep Pancasila. Jadi maaf saja, saya himbaulah jangan mengembangkan konsep apapun di Indonesia. Pasti tidak akan bisa, dan itu sangat ya sangat tabu lah bagi orang Indonesia. Terima kasih. Oke, satu lagi. Mengenai rencana sebuah komunitas di Jakarta yang akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun Israel tanggal 3. Jadi mereka akan menggelar upacara tersendiri. Mereka akan upacaranya 2 kali, jadi upacara peringatan Jakarta itu kemudian dilanjutkan dengan peringatan negara Israel. Menurut Pak Sultan dan pimpinan MPR akan memperingati Hari Ulang Tahun Israel. Iya. Komunitas di sini? Iya, di Jakarta 14. Gini ya, setiap community, kalau kita di Amerika pun atau di negara manapun, kalau 17 Agustus kan mengadakan peringatan, ya silakan saja dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negara itu, yang mungkin tempatnya, waktunya, lamanya, ya, yang hadir itu ada tiap negara. Ya silakan, nggak ada larangan. Ini warga negara Indonesia. Ini warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memperingati Israel. Niatnya adalah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Niatnya membuka itu, tapi diawali dengan memperingati hari ulang tahun. Iya. Ya silakanlah tanya yang bikin itu saja. Ya, silakan yang mau bikin itu, ya, karena kita tidak memonopoli hubungan luar negeri ini. Jadi kita harus lebar, jiwa besar, dan Indonesia ini adalah
hidup di antara bangsa-bangsa. Tadi Undang-Undang Dasar sudah ada poin keempat, ya, bukan ke dalam saja, melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, tapi ikut serta menertibkan dunia. Jadi kita wajib dalam rangka itu, ya silakan. Kalau untuk apa lagi dalam, tanya sama yang bikin itu. Kalau dari Sangka sendiri gimana? Ya, saya rasa kita perlu memperhatikan salah satu aspek dari politik internasional kita, bahwa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kita melihat bahwa Israel itu menjajah bangsa Palestina. Itu sebuah fakta dan kenyataan politik yang tidak bisa diingkari. Untuk itu maka menurut hemat saya kita tidak mentolerir peringatan Hari Kemerdekaan Israel selama pemerintahan Israel sekarang ini belum memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu secara jelas, eksplisit dan terang benderang bahwa kita berkeyakinan dan berpandangan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan sekarang kemerdekaan bangsa Palestina itu sebagaimana yang menjadi haknya belum diberikan dan masih di bawah kekuasaan Israel. Dan untuk itu maka kita sangat sependapat dengan pemerintah yang belum membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena Israel masih berada pada posisi yang bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita junjung tinggi. Untuk itu maka sebaiknya peringatan semacam itu tidak dilakukan, karena itu pertama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan yang kedua akan melukai perasaan bangsa Palestina yang masih dijajah. Kira-kira seperti itu. Ya, cukup ya. Satu lagi tapi soal Pancasila ya. Terakhir ini terakhir. Kalau tawuran antar warga sendiri, nilai-nilai Pancasila Apa? tawuran antar warga atau konflik di antar warga sendiri, menurut Bapak nilai-nilai Pancasilanya semakin kesini? Maaf ya Dik ya, tawuran itu ekses kehidupan. Jadi kalau kita konsekuen menerima, menjalankan, menghayati Pancasila, nilai-nilai itu, insya Allah orang Indonesia tidak akan bersikap tawuran. Jadi kalau ada orang tawuran, jangan menyalahkan Pancasilanya. Pancasila tetap agung, konsep yang baik. Hanya ini perlu diperjuangkan supaya terus diterapkan. Jadi kalau ada ekses semacam itu, ya, harapan kita semoga mereka sadar, diingatkan oleh nilai Pancasila, sehingga lenyap tawuran di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak ikut ya. Kanan, ulang dulu. Cukup. Yang ada itu adalah tunjangan komunikasi Sila itu saja, sehingga kita punya pertahanan pertahanan yang bertentangan dan itu mudah-mudahan ini tidak berkembang. Ini kan yang soal kriminalnya Pak, maksudnya Kalau kriminal ya kriminal, kalau orang nipu, orang nyolong ya diatasi yang kriminal, jangan ragu-ragu. Nah, kita termasuk bisa. itu kan ya Pak ya, yang menipu itu. Nah, ya. Harus segera itu Pak. Nah, yang penting supaya tentram, damai, nggak gitu lagi. Mereka dipanggil supaya sadar
kita mengembangkan. Ini yang salah ya Pak ya. Tapi kalau misalnya itu terus diterapkan, sedangkan semakin kesini kayaknya tawuran masih saja terjadi gitu. Sebetulnya apa Pak? Ada pergeseran dari perubahan zaman atau menurut Bapak gimana pergeseran dari penerapan nilai Pancasila itu sendiri? Jadi supaya Anda tetap memisahkan ya, jangan sampai dicampurkan tawuran dengan nilai Pancasila. Nilai Pancasila tetap di landasan kita. Mudah-mudahan itu terus diserap, dihayati, diterapkan dalam kehidupan sehingga bisa mengeliminir tawuran itu. Itu saja. Jadi jangan kita terus memvonis yang tawuran itu tidak Pancasila. Jangan. Kita harus sabar melalui orang tua, melalui tetangga, melalui sekolah, terus kita diajar ya moral daripada bangsa ini yang ada di nilai-nilai Pancasila. Apa penerapannya sudah mulai luntur atau gimana gitu Pak sampai? Nah, mudah-mudahan Anda pinter. Kalau kita mulai mundur, ya sekarang bangkitlah 1 Juni nanti ini mempelajari Pancasila, kita introspeksi masing-masing. Jadi selain Pancasila itu kita ya, hayati lagi, kita terapkan lagi. Nah sekaligus itu merupakan penggalangan kita untuk penyadaran bersama. Karena kita melihat masa depan itu jangan lagi kita terbuang oleh mikir yang lain-lain. Kalau dihapuskannya dengan mata pelajaran Pancasila? Mudah-mudahan ya. Ini kan ada satu paket pelajaran kewarganegaraan. Ya mudah-mudahan nanti ditegaskan dalam itu Pancasilanya itu jangan hilang, NKRI-nya jangan hilang, UUD 45 pun jangan hilang. Ya, mudah-mudahan ini akan diberikan pelajaran mulai dari tingkat yang terkecil TK sampai perguruan tinggi, tetapi dengan metode yang lebih modern.